Tuhan, kami diingatkan kembali oleh pujian ini bahwa banyak orang di luar sana yang memerlukan kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini boleh kembali meneguhkan kami, mengingatkan kami, bahkan menegur kami ya Tuhan. Jikalau selama ini mungkin kami tidak peduli dengan orang-orang lain, jikalau kami selama ini tidak efektif menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Tuhan, tolong biarlah firman-Mu hari ini boleh mendorong kami, boleh mengarahkan kehidupan kami, supaya kami sungguh bisa menjadi saksi Kristus yang bisa memperkenalkan Engkau kepada banyak orang, yang bisa mendistribusikan kasih-Mu kepada banyak orang, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau dan memuliakan Engkau dalam hidup mereka. Tuhan, ini doa kami dan kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah waktu ini dan berkenanlah memakai hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa Bapak Ibu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ivan Christian dan saya saat ini melayani di STT Amanat Agung, mengajar di STT Amanat Agung. Dan oleh karena itu saya juga mau menyampaikan salam dari Ibu Ketua, Pendeta Kastelia Kartika, juga dosen-dosen yang ada. Kita terus berdoa supaya pelayanan kita bersama di Sinode GKY, baik di GKY Alam Sutra maupun STT Amanat Agung boleh terus memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita Bapak Ibu untuk sama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Kita buka dari Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 16 dan kita akan lanjutkan 1 Timotius 4 ayat ke-12. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kemudian kita lanjutkan 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan membacakan kepada kita sekalian Matius 5 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Kita buka 1 Timotius 4 ayat ke-12. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membacanya bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 12, kita baca 1, 2, 3. "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan dan rekan-rekan, saya tidak tahu apakah kita pernah melihat atau mengikuti kasus dari videografer yang bernama Amsal Sitepu. Bapak Ibu sekalian, ketika beberapa waktu lalu saya buka YouTube dan saya kemudian melihat satu video ini, dan video ini ya menarik perhatian saya, durasi 3 jam lebih. Tentu saya tidak nonton semua, saya tapi melihat ringkasannya saja lewat Gemini. Dan memang menarik apa yang terjadi di sini gitu. Tetapi mungkin bagi kita yang belum tahu, ini adalah kasus di mana seorang videografer yang bernama Amsal Sitepu itu kemudian diduga melakukan korupsi lewat karya yang dilakukannya, lewat harga yang diberikan, lewat jasanya. Tapi kemudian setelah diselidik, ya setelah ditahan 130 hari, kemudian Amsal ini dibebaskan. Ya, sekarang juga kondisinya setahu saya juga sudah dibebaskan. Karena banyak no viral, no justice kali ya. Jadi begitu banyak dibicarakan, begitu banyak keanehan, begitu banyak ini kok aneh sekali proses pengadilannya dan seterusnya. Akhirnya kemudian DPR RI Komisi 3 itu mengundang ya Kajari di Karo untuk datang dan kemudian rapat bersama untuk menyelidiki, untuk jajak pendapat tentang sebetulnya apa sih yang terjadi gitu. Saya tidak mau membahas konten isinya, percakapannya, tetapi saya tertarik dengan komen-komennya.
Kadang saya lihat media sosial, saya nggak lama lihat videonya, feeds-nya, tapi saya juga sering lihat komennya. Karena komen-komen itu kadang lucu, kadang jujur, kadang ya pedas juga. Tapi yang saya lihat, yang saya perhatikan ada dua kategori komentar ya. Yang pertama adalah kategori komentar terhadap Kajari, ya Kajari dari Karo yang mengikuti rapat ini. Ya, misalkan ada yang bilang begini, lihat wajahnya penuh dengan kebencian dan balas dendam gitu. Atau ada yang juga mengatakan kepada terkait dengan Kajari ini, kelihatannya dari muka Ibu Kajari ini tidak merasa bersalah. Tapi juga selain komentar negatif ada komentar positif juga yang diberikan kepada Komisi 3 DPR RI. Mantap, ada love-nya 5 biji di situ. Atau juga ada yang memuji demikian, jika bisa merating lembaga negara, banyak masyarakat yang akan memberikan jempol untuk Komisi 3. Bapak Ibu sekalian, bagi saya komentar-komentar ini memang menarik untuk dilihat, tetapi entah kenapa komentar ini membuat saya berpikir gitu, membuat saya bertanya ya. Kalau kita sering melihat di media sosial konten orang, kita melihat live report atau seperti ini ya, rapat yang disiarkan secara langsung, ya tentu kita bisa berkomentar terhadap apa yang terjadi, terhadap sikap pemimpin rapatnya, terhadap sikap dari Kajarinya, dan seterusnya. Tapi kemudian saya tiba-tiba entah kenapa terpikir begini, kalau misalkan ada kamera yang menyorot kehidupan kita, kalau kehidupan kita itu disiarkan seperti siaran langsung dari rapat tadi, atau kalau ada rekamannya dari hidup kita, dari apa yang kita lakukan di meja kerja kita, dari apa yang kita lakukan di rumah kita, dari apa yang kita lakukan terhadap pasangan kita, dari apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, kira-kira kalau orang nonton rekamannya, komentar mereka apa ya? Kira-kira kalau orang kemudian melihat rekaman jejak digital kita saat kita scrolling di Instagram, di internet dan seterusnya, kira-kira kalau orang lihat apa yang kita lakukan, pendapatnya dominan negatif atau positif? Saya juga memikirkan kira-kira kalau orang lihat rekaman hidup saya, kira-kira apakah lebih banyak orang yang menilai saya ini orang Kristen yang baik, atau justru sebaliknya? Kalau orang melihat live streaming kehidupan saya, seperti mungkin sebagian kita nonton maraton, kita lihat live streamingnya, kita nonton ya from day to night, dari bangun sampai tidur kita nonton. Kalau seandainya live streaming itu tentang hidup saya, kira-kira orang bisa sense gak ya, saya ini murid Tuhan? Atau kalau kata Matius 5 tadi, kira-kira orang bisa sadar gak ya, saya ini terang dunia? Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini sejujurnya menghentak saya dan membuat saya berpikir agak panjang gitu. Dan merenungkan memang secara serius, kalau memang terpampang begitu luas, orang bisa akses semua rekaman kehidupan kita, rekaman pikiran kita, kira-kira mereka bilang apa? Pada bagian tadi Bapak Ibu sekalian, Yesus itu mengingatkan kita sebuah identitas, satu identitas yang sebetulnya memang menggambarkan kehidupan kita, dan memang seharusnya berdasarkan identitas inilah kita hidup, yaitu terang dunia. Saya yakin kita semua sudah banyak mendengar khotbah tentang perkataan ini, kamu adalah terang dunia. Dan tentu mungkin kita juga tahu bahwa perintah untuk hidup sebagai terang dunia seperti identitas kita, ini adalah sebuah perintah di mana kita itu diajak, kita diarahkan oleh Tuhan untuk hidup seperti Yesus hidup. Itu untuk hidup, untuk meneladani Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat di Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup.
Yesus mengatakan di dalam Yohanes ini bahwa dia adalah terang dunia. Seperti terang dunia, Yesus itu datang ke dunia yang gelap karena dosa ini. Yesus itu datang kepada orang yang mau dia selamatkan, tetapi orang-orang itu menolak. Bahkan ketika dia sudah tahu bahwa dia akan disalibkan, dia tetap turun ke dalam dunia ini untuk melayani, untuk memberitakan firman, untuk mengajar orang, untuk memberi penghiburan, untuk memberi kelepasan bagi banyak orang yang menderita karena dosa. Itulah terang dunia. Sehingga ketika kita diajak, kita diingatkan oleh Yesus bahwa kita adalah terang dunia, maka kehidupan Yesus yang sudah Yesus lakukan, dari Yesus lahir, kemudian Yesus melayani selama kurang lebih 3 tahun, dan kemudian Yesus mati dan bangkit, maka kehidupan seperti itu jugalah yang harusnya kita hidupi sebagai terang dunia. Dan Yesus mengatakan kepada kita bahwa barang siapa mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi terang itu akan ada dalam diri kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu menganugerahkan keselamatan kepada kita, ketika Yesus itu adalah juru selamat kehidupan kita, ketika kita percaya kepada Dia, maka kita diselamatkan karena anugerah. Yes, itu betul. Tapi jangan lupa firman Tuhan ini, bahwa ketika kita diselamatkan, maka terang Kristus itu juga ada dalam diri kita. Sehingga sekarang persoalannya bukan apakah kita terang dunia atau tidak. Itu bukan isu lagi. Kita adalah terang dunia. Tetapi isunya adalah apakah kita hidup sebagai terang dunia. Menjadi terang dunia itu bukan opsi untuk orang percaya. Itu identitas. Jadi giving light is not an option buat kita. Ini adalah keharusan. Menerangi sekitar kita yang ada dalam kegelapan itu adalah tugas kita. Karena itu identitas kita. Dan firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kepada kita bahwa seharusnya terang itu terpancar dari hidup kita. Seperti apa? Seperti sebuah kota yang terletak di atas gunung. Saya suka sekali pemandangan ketika saya bisa pergi ke daerah Dago, kemudian saya dari hotel malam hari melihat area kota Bandung. Dari hotel itu lampunya berkelap-kelip dan indah sekali. Kota di atas gunung nggak kelihatan, bahkan dalam malam hari. Bahkan kota yang ada di atas gunung, yang dimana ada lampu di situ, bahkan kita pun bisa melihat dan merasakan keindahannya, dan bersyukur atas kehadiran itu. Bahkan mungkin kalau kita pilih hotel di daerah tertentu, kita pilih yang view-nya view pemandangan yang ada lampu-lampu kotanya gitu. Itulah kota di atas gunung. Dan seharusnya seperti itulah kita sebagai terang dunia. Yang dimana orang itu bisa melihat kita even dari jauh. Dan orang bisa identify dia terang dunia. Dia pengikut Kristus yang setia. Dia cinta sama Tuhan, dia setia sama Tuhan. Dan dia sudah jadi berkat bagi banyak orang. Dan Yesus juga mengingatkan kepada kita bahwa kita itu bukan cuma diminta untuk seperti jadi kota yang ada di atas gunung itu. Tetapi juga seperti pelita di rumah. Bapak Ibu sekalian, tentu kita akan sepakat kalau ada mati lampu. Ya, kalau baterai seter kita habis di rumah, kita pakai lilin. Orang waras pasti akan biarkan lilinnya itu menyala dan terbuka, gitu kan, supaya cahayanya itu menerangi ruangan. Kita pasti akan terheran-heran kalau ada lagi mati lampu, gelap gulita, nyalain lilin, tapi lilinnya ditutup. Nggak make sense. Itu juga kita, Bapak Ibu. Terang itu sudah ada dalam kehidupan kita. Terang Kristus itu sudah menyatu dengan kehidupan kita ketika kita percaya kepada Kristus. Sekarang pertanyaannya bukan lagi soal identitas. Identitas kita jelas. Persoalannya apakah kita hidup sesuai identitas itu atau tidak. Bagi saya Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita renungkan. Perlu kita renungkan. Persoalannya seringkali kita itu tidak hidup sebagaimana identitas kita di dalam Kristus.
Firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita mau jadi terang dunia yang betul-betul efektif. Caranya bagaimana? Firman Tuhan jelas Bapak Ibu sekalian di Matius 5 ayat 16 tadi. Biarlah terangmu bercahaya di depan banyak orang dan perbuatan baik kita itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Bapak Ibu sekalian, tentu dalam iman kita percaya kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Kita selamat karena anugerah. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita bertobat, maka Matius itu mengatakan bahwa orang yang bertobat, buah pertobatannya pasti kelihatan. Di dalam Injil Matius ketika berbicara tentang perbuatan baik, itu bukan cuma bicara tentang moral yang baik, tetapi itu adalah wujud nyata identitas seseorang yang sudah bertobat. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kalau kita mau jadi terang dunia yang efektif, maka kita harus berbuat baik. Kita harus melakukan sesuatu yang baik yang sejalan dengan firman Tuhan. Kita perlu berhenti melakukan dosa. Kita perlu untuk membela orang yang disakiti, orang yang diperlakukan secara tidak adil. Kita perlu berani untuk stand up ketika ada orang yang dibully dan kita lihat itu. Kita perlu untuk berbuat baik dalam hal apa? Dalam kita menolong orang yang menderita, menghibur orang yang sedang susah hatinya, dan yang paling penting, kita perlu memberitakan Injil kepada mereka. Kita perlu memperkenalkan Kristus kepada orang yang belum kenal Kristus. Perbuatan baik. Lalu kalau kita lihat dari 1 Timotius 4 tadi, maka kita juga bisa tahu bahwa untuk bisa jadi terang yang efektif, maka kita perlu jadi teladan. Perlu jadi teladan. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, teladan ini maksudnya adalah hidup yang bisa dicontoh. Hidup yang dilihat. Teladan ini visible, observable. Dia kelihatan, dia bisa diobservasi, dia bisa ditiru. Itu teladan. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks Timotius ini menarik sebetulnya. Karena Timotius ini kan melayani di sebuah gereja yang memang secara kultur lebih banyak yang lebih senior yang memimpin. Gitu. Timotius ini muda, masih tergolong muda, tapi dia harus ada di satu gereja di mana dia memimpin orang yang lebih senior daripada dirinya. Dan Paulus memberikan nasihat yang menurut saya baik sekali. Kenapa? Karena meskipun kamu muda, kata Paulus, jangan sampai hidupmu itu jadi batu sandungan, sehingga orang-orang yang senior, orang-orang yang lebih dewasa, lebih berpengalaman dari kamu, itu bisa menggunakan kelemahanmu untuk menjatuhkan kamu dalam pelayanan. Tapi Paulus itu mau mengingatkan kepada Timotius supaya apa? Supaya mungkin secara kultur, memang orang tuh cenderung otomatis menganggap rendah yang muda. Tapi kamu jangan pusingin itu. Tetap fokus jadi teladan. Supaya apa? Supaya ketika orang melihat hidupmu, prasangka, asumsi itu luntur. Dan dia hanya melihat seorang Timotius yang walaupun muda, dia jadi contoh dan jadi pemimpin yang baik. Bagi saya ini menarik Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini banyak sekali stempel-stempel, label-label yang disematkan ke generasi-generasi tertentu. Yang muda dibilang stroberi, yang paling senior dibilang kolot, ketinggalan zaman, nggak tahu zaman dan seterusnya. Banyak sekali stempel-stempel, label-label yang menurut saya itu sedikit banyak perlu kita hindari. Jangan sampai kita lebih sering mengingatkan orang dia stroberi daripada mengingatkan dia bahwa dia adalah terang dunia. Jangan sampai stempel-stempel itu justru mengalahkan identitas real kita sebagai terang dunia. Maka saya menghindari stempel-stempel itu untuk disematkan ke kelompok-kelompok umur. Kenapa? Karena identitas ini dari kecil sampai kita nanti pulang kepada rumah Bapa, itu tetap sama. Kita terang dunia. Jadi memang sudah sepatutnya kita berbuat baik, kita menjadi teladan,
supaya kehidupan kita ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Supaya kehidupan kita ini bisa menginfluence, bisa memengaruhi kehidupan orang lain, supaya mereka itu mengalami Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan di dalam proses ini lagi-lagi fokusnya bukan kita, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Seringkali di dalam kehidupan kita fokus tentang kita harus berbuat sesuatu supaya kita diingat sebagai orang yang demikian gitu ya. Kita harus melakukan ini supaya secara profesional saya diingat adalah orang yang seperti ini. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memikirkan melampaui dari itu. Kalau mungkin orang lain itu di dalam pekerjaan kita, memang kita sering punya portofolio masing-masing. Kita sering punya CV masing-masing. Kita punya personal branding kita masing-masing. Tetapi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita hidup sebagai terang dunia, maka fokusnya itu bukan kita. Fokusnya itu bukan diri kita, bukan self-promotion, tapi kemuliaan bagi Tuhan. Pada waktu itu banyak orang-orang beragama, khususnya ahli-ahli Taurat, yang memang dia itu atau mereka itu suka pamer kesalehan. Mereka suka dilihat orang supaya apa? Dinilai baik. Tetapi firman Tuhan bilang ke kita hari ini, kita terang dunia. Ketika kita jadi influencer, maka bukan supaya kita dapat follower, tapi supaya Kristus dapat disciple. Ketika kita diminta oleh Tuhan jadi terang dunia, fokusnya itu bukan kita. Kalau kita jadi terang dunia, kita mengarahkan orang kepada Kristus, untuk kenal Kristus, untuk memuliakan Kristus di dalam kehidupannya. Maka fokusnya itu God's exaltation, bukan self-promotion. Firman Tuhan katakan supaya mereka, orang banyak, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu sekalian, kalau memang identitas kita adalah terang dunia, izinkan saya bertanya sekali lagi. Kalau orang lihat live streaming kehidupan kita, mereka akan ngomong apa? Apakah mereka akan sense terang itu dalam kehidupan kita? Atau justru mereka sense, kayaknya gelap gara-gara dia nih. Gitu. Kayaknya kehidupan sekitar saya nih agak gelap, ya karena dia nih orang Kristen ini. Gitu. Bapak Ibu, saya suka scrolling dan saya ketemu satu video ini. Ini video YouTube yang saya pikir menarik ya. Ini ada sebuah akun di YouTube yang Who Cares ID ya, Who Cares ID. Dan ada satu segmen social eksperimen di di channel ini. Dan memang video eksperimen, social eksperimen kita tahu bahwa memang itu dibuat supaya kita melihat apa yang kita lakukan atau apa yang orang lain lakukan di momen-momen tertentu gitu ya. Dan ini ada satu yang menarik ya, ada dikisahkan ada ibu-ibu yang di-blur wajahnya. Sebelumnya di sebelahnya itu ada bapak-bapak yang datang dan duduk di sebelah ibu-ibu itu, dan kemudian bapak ini mengeluarkan handphone. Bapak ini punya 2 handphone ceritanya, dia mengeluarkan 1 handphone, dia telepon. Kemudian dia secara sengaja meninggalkan handphone satunya yang ada di lingkaran merah itu. Kemudian bapak-bapak ini pergi, telepon, dan kemudian ditunggu. Kira-kira respons ibu ini akan kayak apa ya? Gitu. Bapak Ibu, kemudian awalnya dia nggak tahu, lagi asik kali ya scrolling dengan handphonenya sendiri. Kemudian dia ngelirik, loh ada HP nganggur, gitu. Nggak ada orang, gitu. Lagi sepi gitu ya. Kemudian dia sambil tetap pura-pura scrolling, tangan kanannya bergerak pelan-pelan, ambil handphonenya, tapi masukin ke tas. Dia nggak tahu ada kamera tersembunyi. Saya yakin sih Bapak Ibu kalau dia tahu ada CCTV di situ, kalau dia tahu ada yang sorot kameranya di zoom in lagi, saya yakin dia nggak akan begitu.
Bapak Ibu sekalian, ini menarik sebetulnya ya. Kadang-kadang lagi-lagi kalau saya nonton saya suka kepikiran, ya mungkin agak overthinking ya, tapi kepikiran juga gimana ya kalau kehidupan saya lagi-lagi disorot gitu. Apakah perilaku saya akan beda kalau ada orang lain lihat? Apakah ketika ada mata atasan melihat saya akan behave di tipe tertentu gitu? Apakah kalau ada pimpinan yang lewat depan saya, maka saya settingannya langsung settingan ngomong sama pimpinan gitu. Tapi kemudian kalau mata OB, mata satpam yang melihat kita, jangan-jangan kita beda. Jangan-jangan kita dinilai sebagai orang yang manis, santun, sopan, hanya kepada atasan. Tapi ketika kita berinteraksi dengan orang yang di bawah kita, dengan bawahan kita, jangan-jangan kita tidak dikenal sebagai orang yang demikian. Jangan-jangan dia merasa kita killer, bukan sweet, bukan sopan. Jangan-jangan performa kita dalam bekerja juga tergantung siapa yang melihat. Kalau nggak ada atasan yang melihat, ya layar kita isinya apa gitu. Kalau ada atasan yang mau lewat, layar kita ganti ke Microsoft Word supaya kelihatan kerja dikit gitu. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kalau saya memikirkan kita itu bisa jadi kayak ibu-ibu ini sebetulnya. Mungkin kelemahan kita bukan handphone. Kita nggak butuh handphone, mungkin kita ngomong begitu. Tapi mungkin ada part-part lain yang kita bertindak seperti ibu ini. Ada kelemahan-kelemahan lain yang kita lakukan dan kita hanya lakukan saat kita merasa tidak ada kamera, tidak ada orang yang zoom in ke dalam kehidupan kita. Jujur saya Bapak Ibu, saya banyak memikirkan hal ini karena saya punya anak, baru punya anak, bulan ini setahun. Dan Bapak Ibu, kan banyak orang mengatakan ya memang betul secara pengembangan, apa yang mereka lihat itulah yang mereka lakukan. Jadi saya makin merasa ini saya harus jadi orang yang kayak apa sebetulnya. Even di rumah. Even di mata anak saya yang kecil yang mungkin kita pikir dia nggak tahu apa-apa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah terang dunia, harusnya kan hidup kita tidak berubah-ubah. Memang peran bisa berubah, tapi karakter, sikap, hati yang berbelas kasih, hati yang mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, bukankah itu harusnya tetap? Kalau kita terang dunia Bapak Ibu sekalian, seharusnya ketika kita hidup dalam keseharian kita, tidak peduli siapapun yang lihat, tidak peduli situasi apapun yang sedang kita jalani pada waktu itu, identitas itulah yang terpancar. Sehingga ketika orang lihat kehidupan kita, mereka nggak benci kita karena kita jadi batu sandungan. Ya oke lah, kadang-kadang kita melakukan yang benar, orang responsnya benci kita. Ya udah, kita sudah lakukan peran kita, menindak yang benar. Gitu. Tapi jangan sampai ketika kita hidup, kita jadi batu sandungan dan orang benci kita. Dan merasa, kok orang Kristen kayak begitu. Atau mungkin kalau kita perform dengan baik, melakukan sesuatu dengan baik, dan orang itu berhenti untuk memuji kita saja. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa seharusnya perbuatanmu yang baik itu dilihat orang dan mereka memuliakan Tuhan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian penting sekali bagi kita untuk terus belajar. Supaya hidup kita ini makin inline dengan kebenaran Tuhan. Makin sejalan dengan karakter Tuhan. Makin mirip sama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saya senang sekali menemukan penjelasan ini dari seorang ahli di sebuah tafsiran. Dia bilang bahwa begini,
Menjadi teladan atau memberi contoh bermakna itu lebih dari sekedar menyajikan sebuah pola untuk ditiru orang lain katanya. Ini kalimat berikutnya menarik sekali ya. Semakin sebuah kehidupan itu dibentuk oleh firman, semakin dia akan menjadi tipos. Tipos itu bahasa Yunaninya teladan. Semakin dia dibentuk oleh firman, maka semakin dia menjadi teladan. Semakin dia dibentuk oleh firman, semakin dia jadi model. Semakin dia dibentuk oleh firman, semakin dia bisa menjadi sebuah cetakan, cetak biru, yang ketika orang melihatnya, I will go the same way. Saya akan melakukan hal yang sama, saya akan melakukan seperti dia. Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali kenapa? Karena memang betul, kalau kita tidak memberi diri kita untuk terus dibentuk oleh firman Tuhan, maka memang kita akan sulit efektif menjadi influencer bagi Kristus. Kalau kita membiarkan Tuhan membentuk kita melalui firman-Nya, maka pasti kita akan Tuhan tolong untuk jadi influencer yang lebih efektif. Itu sebabnya kita perlu berproses, kita perlu belajar, kita perlu mau tunduk, kita perlu mau dibentuk oleh firman Tuhan. Dan saya bersyukur sekali Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya melihat banyak umat Tuhan, mungkin salah satunya juga Bapak Ibu di tempat ini, yang suka belajar, yang suka punya pertanyaan, punya kegelisahan dalam kehidupannya, dan dia cari tahu gimana sih caranya, atau seharusnya saya harus hidup di situasi kayak begini. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu, di STT Mart Agung ada program namanya Christian Leaders in Public Space. Ini program untuk orang-orang yang ada di perusahaan, yang bekerja di institusi-institusi, di pemerintah dan seterusnya, bagi mereka yang jadi pemimpin Kristen untuk bisa belajar cara pandang Kristen untuk memandang kerja itu kayak apa. Kemudian saya ada satu kesempatan lah saat saya melakukan penelitian bersama dengan rekan dosen, dan saya coba melakukan wawancara kepada beberapa orang yang mengikuti program ini. Dan memang bersyukur sekali saya melihat semangat seperti ini di antara umat Tuhan. Misalkan ada yang bilang bahwa saya mau mendalami menurut prinsip teologi, kerja itu kayak apa sih? Apakah betul kerja itu sekuler dan kehidupan iman kita itu yang holy, yang kudus? Apakah betul ini dua-duanya bertentangan gitu, beda? Gimana sih harusnya? Dia bertanya, dia cari jawaban, dia belajar. Ada orang yang juga bilang bahwa seringkali dalam kehidupan bekerja ada zona abu-abu, ada gray space. Yang dia tuh suka bingung dia harus melakukan apa. Ya mungkin dalam konteks gerejanya dia mengatakan di gereja saya nggak mendapatkan clue gimana caranya mengambil keputusan di abu-abu itu katanya. Dan kemudian rekan ini mengatakan bahwa ya makanya saya mau join di kegiatan ini, saya mau belajar supaya dapat prinsip-prinsip supaya saya bisa ambil keputusan yang sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada juga yang datang dengan pertanyaan gimana sih seorang pemimpin Kristen itu harus ambil keputusan, harus bersikap, harus berpikir. Yang saya salut adalah Bapak Ibu sekalian, orang-orang ini itu sadar bahwa ada sesuatu yang gak cukup dalam dirinya. Ada sesuatu yang dia harus pelajari lagi. Bapak Ibu kalau lihat gambar di atas, itu yang duduk di depan memang mentor, ada dosen STT Mart Agung juga. Tapi sebagian besar yang berdiri di belakangnya itu adalah orang-orang yang ikut. Orang-orang udah 40, 50 tahun, udah jadi bos berapa lama, tetap ikut. Untuk mau belajar, untuk mau dibentuk, untuk menerapkan apa yang Tuhan mau. Ya ada kisah sukses juga ya, ada satu orang yang mengikuti program ini, dan kemudian dia semakin giat melakukan persekutuan di kantornya, dan dia yang mengajar. Wah puji Tuhan sekali, dia bisa jadi terang di kantornya. Jadi kantor itu bukan sesuatu yang terpisah dengan kehidupan iman, kantor itu juga adalah wilayah di mana seharusnya Tuhan itu bertahta. Dan orang-orang ini mau belajar dan mau dibentuk dan mau lewat hidupnya mereka jadi terang. Bapak Ibu sekalian, saya yakin di antara kita juga punya kerinduan yang sama. Kita mau dibentuk,
kita mau untuk diarahkan oleh Tuhan, kita mau di-shape, kita mau dibentuk oleh firman Tuhan agar hidup kita bisa menjadi influencer yang lebih efektif lagi. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menghidupi identitas kita sebagai terang dunia. Again, giving light is not an option. Ini identitas kita. Mari kita punya hati Bapak Ibu sekalian untuk terus dibentuk oleh firman Tuhan. Kita punya hati untuk memperbaiki aspek-aspek tertentu dalam kehidupan kita, sehingga mulai dari anak kita di rumah yang mungkin masih baby, sampai atasan kita, dia bisa lihat seseorang yang cinta Tuhan, yang jadi terang, yang jadi berkat, yang lewat hidupnya banyak orang diberkati. Lewat hidupnya banyak orang yang kenal Tuhan, makin cinta Tuhan. Saya yakin kita rindu sekali punya kehidupan yang demikian. Saya juga, dan pasti Bapak Ibu dan rekan-rekan juga. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menghidupi identitas kita sebagai terang dunia, Bapak Ibu sekalian. Dengan kita melakukan perbuatan baik, menjadi teladan, dan untuk bisa terus efektif menjadi influencer bagi Kristus, kiranya kita punya hati yang terus mau dibentuk oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami sekali lagi siapakah kami, orang-orang yang sudah Tuhan tebus ini, orang-orang yang percaya kepadamu, bahwa kami adalah terang dunia. Kami mau menjadi seperti Kristus ya Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga ketika orang melihat hidup kami, mereka boleh mengalami Engkau, mereka boleh memuliakan Engkau, supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong pakai kami sadar kami masih banyak kekurangan, kami sadar kami masih banyak area di dalam kehidupan kami yang terus harus Tuhan bentuk. Tuhan, oleh karena itu berikanlah kami kerendahan hati untuk mau dibentuk Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh terus melunakkan hati kami, untuk boleh mendorong kami, memberikan keinginan yang kuat untuk boleh dibentuk oleh Tuhan. Sehingga ketika orang melihat kehidupan kami, mereka sungguh mengalami Tuhan, mereka sungguh diberkati oleh Tuhan, dan mereka sungguh memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.